Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Anwar, di channel Aira Course. Pada kesempatan kali ini, kita bersama akan belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan, pembelajaran 1, subtema 1. Pada video pembelajaran ini diambil dari buku tematik terpadu kurikulum 2013 terbitan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk ke dalamnya. Pembelajaran 1 itu meliputi muatan pelajaran IPS dengan KD 3242, muatan pembelajaran IPA dengan KD 3.6, 4.6, dan bahasa Indonesia dengan KD 3.1, 4.1. Yang IPS mengidentifikasi keberagaman sosial budaya, etnis, agama. Kemudian untuk IPA kita akan bahas tentang bunyi. Kemudian bahasa Indonesia mencermati tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita lanjutkan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Kira-kira apa yang mereka bahas ya? Ini ada seorang anak putri dan anak putra. Anak putrinya pakai baju merah, putranya pakai baju kuning. Yang putra membayangkan ada barongsai karena melihat temannya ini kayaknya pakaiannya seperti ini. Apa yang dikatakan oleh yang perempuan? Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Kira-kira begitu ya. Lanjutkan. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dalam hati. Baca dalam hati berarti mulutnya diam ya. Coba kita baca dalam hati. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Kabakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Bagi teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mari datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Agak Udin terlihat sabar menanti. Terdengar suara tendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Sudah, kita lanjutkan lagi. Di barisan pawai depan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju tele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua kuping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua kuping ini dipadukan. Mari kita lanjutkan kembali membacanya. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju pokok. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepatalungku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka. Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Ini bentuknya unik ya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati.
Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Nah, itu bacaannya ya. Lanjutkan lagi. Nah, di dalam buku ada tugas seperti ini. Tulislah nomor urut di sebelah kiri pada setiap paragraf dengan nomor 1 sampai 5. Bersama teman kelompokmu, jawablah pertanyaan berikut untuk paragraf pertama. Nah, kita langsung saja bahas 1 sampai ke 5. Di paragraf 1 yang dibahas adalah ketika kamu dicek lagi, ini yang dibahas adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Paragraf yang kedua ini tentang rombongan dari Maluku. Seperti apa penjelasannya? Nah, itu nanti dijelaskan di paragrafnya. Yang dibahas berarti rombongan dari Maluku. Yang ketiga, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Kenapa berbeda? Nanti ada gagasan pendukungnya. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Nah, yang akan dijelaskan itu tentang rombongan dari Torajanya. Seperti apa rombongan Toraja itu? Dan terakhir adalah Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Kenapa senang? Nah, akan dijelaskan di gagasan berikutnya. Nah, yang kita bahas adalah gagasan-gagasan apa itu? Ada gagasan pokok tiap bacaan, ada gagasan pendukung juga. Apa itu? Setiap paragraf gagasan pendukung dan gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan atau penjelasan informasi terhadap gagasan pokok yang sudah ada. Nah, di buku juga ada tugas seperti ini untuk dilengkapi. Di paragraf 3, nah, kita ambil dari paragraf 3 ini. Dari bacaan, gagasan pokok yang kita peroleh adalah budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Nah, akan dijelaskan oleh gagasan pendukung. Yang ini gagasannya. Kemudian alat ini berbentuk seperti dua keping dan seterusnya. Nyaring bunyinya. Ini pendukung. Ya. Sekarang kita ke berikutnya, yang paragraf keempat. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Nah, berikutnya akan didukung dengan gagasan pendukung menjelaskan rombongan Toraja seperti apa. Nah, ini dia hasil jawabannya. Berikutnya paragraf ke-5. Gagasan pokoknya, Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Kenapa senang? Ya, dijelaskan pada gagasan pendukung. Karena selalu ada hal yang baru. Apalagi pakaian adat dari berbagai suku Indonesia itu selalu menyenangkan untuk diamati. Ternyata benar kata Ibu Udin. Kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Baiklah, marilah kita lanjutkan lagi pembelajarannya. Nah, berikutnya ini ada gambar cewek lagi ya. Anak putri pakai baju merah. Dia sedang membayangkan. Ini kira-kira gambar tari apa ya? Di daerah mana? Coba kalian yang tahu bisa komentar ya di bawah ini. Berikan komentar. Ini sedang melakukan tari apa? Ini dari daerah mana? Wah, budaya Indonesia sangat beragam. Apa yang membuat setiap budaya berbeda? Ayo kita pelajari. Nah, kira-kira apa ya yang membuat budaya Indonesia itu beragam? Keberagaman Indonesia itu penyebabnya apa? Nah, kalau kalian cari informasi, maka ada beberapa yang menjawab keberagaman Indonesia itu disebabkan oleh satu, karena letak strategis Indonesia sebagai jalur perdagangan dunia. Maka zaman dulu ada orang-orang yang singgah, orang-orang dari belahan dunia lain, itu sampai akhirnya menikah dengan penduduk pribumi. Sampai akhirnya memiliki keturunan, ya jadilah beragam ras. Ada juga mereka membawa budaya-budaya ya. Akhirnya ada yang menerima budaya itu yang
akhirnya bercampur dengan budaya setempat, akhirnya menyebabkan yang berbeda juga. Hal yang lain adalah karena Indonesia itu terdiri dari banyak pulau, terdiri dari beribu-ribu pulau ya. Masing-masing pulau ada penduduknya yang pasti akan berbeda budayanya. Juga yang menyebabkan adalah penerimaan masyarakat setempat itu terhadap budaya yang datang. Apalagi tentu saja fasilitas baik itu fasilitas pembangunan dan lainnya, pendidikan di dalam wilayah itu berbeda-beda juga, maka menyebabkan budayanya juga berbeda. Begitu ya kira-kira penyebabnya diantaranya seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, sebagai anak Indonesia, aku merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Nah, walaupun berbeda-beda, tetap satu juga. Itu yang berada di genggaman Garuda Pancasila itu Bhinneka Tunggal Ika. Pelajari kan di PKN ya. Ini kalau kita saling menghargai perbedaan, maka ini adalah wujud syukur kita kepada Allah terhadap perbedaan itu. Kita lanjutkan ya. Ayo kita mengamati. Nah, dari berbagai perbedaan keberagaman itu, ada yang beragam alat musik, ada angklung Jawa Barat, ada saluang Sumatera Barat, ada kecapi dari Jawa Barat lagi, ada kendang juga dari Jawa Barat, ada tifa dari Papua. Yang semua alat musik ini berbeda cara memainkannya. Angklung, nah ini cara memainkannya dengan digoyang-goyangkan atau dengan diayun-ayunkan. Saluang, nah ini seperti seruling, dia dimainkan dengan ditiup. Kecapi Jawa Barat, ini dengan cara dipetik. Cuma sekarang banyak ya gitar itu dipetik ya. Tapi untuk kita tuh bukan budaya adat di Indonesia. Kendang sama tifa. Nah, kendang tifa ini sama caranya dengan dipukul ya. Dari berbagai peralatan musik ini, ini tentu saja yang dihasilkan adalah sebuah bunyi. Nah, berbicara tentang bunyi, Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Indera pendengar ini, telinga kita ini indera pendengar. Melalui indera ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut. Ngomong-ngomong soal bunyi, nah coba deh kalian pegang leher kalian ketika kalian berbicara. Seperti ini ya. Apakah kalian merasakan ada getaran? Kalau ketika mulutnya diam, ya nggak ada apa-apa. Ketika kamu berbicara, maka di sini akan ada terasa getaran. I, a, i, u, e, o. Ya kan? Coba kalian lakukan juga seperti pada video berikut ini. Nah, coba ya, ada video. Coba penggaris diletakkan, dipegang, kemudian tekan ujungnya, lepaskan. Nah, seperti ini. Apa hubungannya bunyi sama getar? Nah, ini benda yang bergetar menghasilkan bunyi. Benda yang bergetar mengeluarkan bunyi, nah disebut dengan sumber bunyi. Bunyi ini kemudian merambat hingga sampai ke telinga kita. Kenapa? Karena merambatnya melalui zat padat, zat cair maupun udara. Coba kalian buktikan bunyi merambat dengan melakukan kegiatan berikut ini. Di sebuah ruangan, kamu sediakan meja, kemudian letakkan jam waker ya, tentu saja yang ada baterainya. Ketika jam wakernya bergerak, maka ketika kamu berdiri di pinggir meja kemudian mendengarkan, kamu akan mendengarkan detak jam tersebut. Kenapa? Karena bunyi merambat melalui udara. Lalu coba lagi, ketika kamu letakkan telingamu ke meja ya, diletakkan di meja, kamu akan merasakan detak jam itu akan lebih kencang daripada sebelumnya, daripada ketika tidak diletakkan di meja. Karena bunyi merambat melalui zat padat meja itu, maka terdengar juga oleh telinga kita.
Lalu, bagaimana kita bisa mendengarkan melalui telinga itu ya? Kita simak video berikut ini. Dunia kita penuh dengan bunyi yang tidak terbatas. Tetapi sebenarnya, bagaimana kita menerima bunyi tersebut? Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang manggil, tulang landasan, dan tulang sanggut. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara mendekatkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut dengan hama sebenarnya adalah gelombang suara yang ditransmisikan melalui udara. Nah, itu tadi bagaimana telinga kita bisa mendengar. Kita akan lihat berikutnya. Ini adalah beberapa catatan penting, yaitu yang pertama, segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar, sehingga getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Gelombang bunyi nanti sampai ke telinga kita. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas, tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Nah, itulah dari beberapa penjelasan di dalam pembelajaran kita kali ini, yaitu di sub tema 1, di pembelajaran 1 sub tema 1 dari tema 1 itu indahnya kebersamaan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan share. Nyalakan juga notifikasinya agar kalian dapat tahu lebih awal dari apa yang update dari channel kami. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.